Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali pada saat ini. Saya bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya pun merasakan kebaikan Tuhan itu terjadi atas diri dan kehidupan terkhususnya pribadi saya. Pada malam hari ini saya ingin menyaksikan kesaksian hidup saya selama saya berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, terkhusus di dalam berjalan di dalam kuasa spiritual supranatural yang saya alami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sungguh diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sungguh menguatkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus berjalan di dalam roh, di dalam keinginan roh. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan di dalam keinginan roh sedangkan daging kita masih kuat? Jadi kita harus mematikan daging tersebut sehingga kita dapat menembus dimensi roh Allah tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nikodemus ini adalah seorang yang pintar. Dia pintar dalam membaca kitab-kitab pada zamannya itu. Dia telah mengetahui, tetapi apa? Kalau dia tidak dipimpin oleh roh Allah, maka penglihatannya, pengetahuannya ya akan kabur, Bapak Ibu. Jadi Nikodemus ini bukan orang yang bodoh pada zamannya. Dia adalah termasuk guru, semacam guru. Dia pintar membaca kitab-kitab pada saat itu, ya, Nikodemus ini. Jadi dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sosok daripada Nikodemus ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Itu yang saya katakan, dia bukan orang yang bodoh, tetapi dia adalah seorang pengajar, ya, pada bangsanya pada saat itu. Dia seorang pengajar kitab, tetapi dia tidak bisa menembus dimensi roh itu. Dia tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti akan keinginan, kehendak daripada Tuhan Yesus pada saat itu berbicara. Dia tidak bisa tembus. Karena apa? Dia belum berada di dimensi roh tersebut. Makanya pikirannya dibutakan, hatinya itu dibutakan juga, belum tembus. Dia hanya sebagai level sebagai pengajar, Bapak Ibu, pengajar kitab. Jadi dia telah mengetahui kebenaran tersebut,
Tetapi manakala manusia itu belum masuk di dimensi roh, dia akan buta. Dan dia akan seperti Nikodemus ini. Bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin? Jadi apakah saya ini mau masuk kembali ke rahim ibu saya? Ya, sementara saya ini sudah tua. Bagaimana mungkin saya masuk ke dalam rahim ibu saya? Saya sosok tubuh saya ini besar, sedangkan di rahim ibu itu bayi-bayi ya yang keluar. Jadi bagaimana mungkin saya bisa dilahirkan kembali? Nah, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah dilahirkan kembali oleh roh. Roh itu yang melahirkan kita, dan maksud dari perkataan Yesus adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati harus mematikan keinginan daging kita. Ya, bukan kita mengikuti keinginan daging kita, kita harus mematikan keinginan daging kita. Memang tidak mudah ya, sangat sakit untuk mematikan kedagingan daging kita, ego kita, kesombongan kita, harga diri kita. Ya, manusia ini jangan harap manusia, apalagi manusia zaman sekarang seperti begini ya, disinggung egonya, ya, disinggung harga dirinya sedikit, ngamuk, pasti dia akan ngamuk. Tetapi apabila Roh Allah itu telah berdiam di dalam diri anak-anak Tuhan, ya, dia telah dilahirkan kembali, dia tidak akan mengamuk. Walaupun orang hina-hina, egonya, harga dirinya dijatuhkan, difitnah, dicaci maki, dihina, ya, dikatakan ini itu, dia tidak akan gubris, karena itu perkataan dari manusia dunia nyata, perkataan dari manusia daging. Jadi kalau manusia, anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dimensi roh itu, walaupun kadang-kadang drop ya, mereka juga bukan manusia super power ya, tetapi di dalam kelemahannya sebagai hidup sebagai manusia dagingnya, ada kekuatan yang ekstra kuat yang berkuasa di dalam dirinya, di dalam hati setiap anak-anak Tuhan itu, yang keluar dari dalam, Bapak Ibu. Jadi di luar kendali pemikirannya, di luar kendali hatinya, Roh Allah itu yang akan memampukan setiap anak-anak Tuhan itu untuk apa? Tetap bersukacita, walaupun orang maki, orang hina, orang caci maki dia, disinggung egonya, dikata-katai segala macam, tetap dia bersukacita. Itu di luar kemampuan manusia pada umumnya, di luar kemampuan manusia biasa. Karena apa? Kalau kita masih memakai kemampuan kita sebagai manusia biasa, kita akan tersinggung dan kita akan mengamuk. Karena apa? Harga diri kita itu tergores, ya. Harga diri kita itu tercoreng. Di mana nama saya? Di mana harga diri saya? Nah, sedangkan manusia dunia nyata ini mementingkan harga diri itu. Kredibilitas saya, kredibilitas saya, pakaian saya, nama saya, itu yang harus dilihat oleh manusia dunia nyata. Ya, jikalau kredibilitas saya hancur, ya, maka saya tidak akan dikagumi oleh manusia dunia nyata. Saya akan disepelekan, saya akan dihina, ya. Saya akan bla bla bla, seperti begitu tanggapan dunia nyata. Tetapi bagaimana dengan tanggapan manusia dunia roh? Ya, bagaimana dengan pribadi daripada Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ingat, manusia dunia nyata mengejar kewibawaan, harga diri, ego. Jangan sentuh saya, jangan kamu berani sentuh saya, karena harga diri saya tinggi, level saya itu tinggi. Berani singgung saya, you out, you and me and, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbedaan manusia dunia nyata yang hidup menurut kedagingan, mereka sangat membanggakan ego mereka, membanggakan kesombongan mereka. Jangan kalian berani-berani sentuh saya, maka kalian akan end, ya. Jadi beda. Jadi kalau manusia dunia roh sudah berjalan di dalam dimensi roh, apapun yang manusia lain katakan, mau itu hinaan, cacian, makian, mereka akan terima. Dan mereka berkata, Tuhan, siapa saya? Siapa saya ini Tuhan? Karena saya hanyalah setitik debu. Saya hanyalah setitik debu di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya, kalau anak-anak Tuhan yang sudah masuk di dimensi roh itu tidak membanggakan diri mereka, tidak membanggakan ego mereka, dan tidak ada kesombongan di dalam hati mereka, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka telah melihat dimensi supranatural spiritual itu seberapa dahsyat, Bapak Ibu. Ya, mereka telah bertemu dengan Sang Ilahi itu, Sang Juru Selamat itu, betapa dahsyat. Sehingga apa? Tulang-tulang ini pun seperti hilang daripada badan kita.
Coba manusia dunia nyata yang belum bertemu dimensi supranatural spiritual, mereka akan jago. Jago di mana? Sebatas dunia nyata saja mereka jago. Mereka kuar-kuar, ya. Mereka meninggikan diri mereka. Mereka ingin disanjung, mereka ingin disembah oleh manusia lain. Padahal mereka sama-sama manusia, ya, sama-sama manusia dunia nyata. Itulah yang manusia kedagingan ini kejar, ya, ingin pujian, ingin sanjungan, ya, ingin dia dihargai, ingin dia dihormati, ya, oleh manusia lain. Mereka mengejar itu. Wajar, itu manusia duniawi, manusia yang masih hidup di dalam kedagingan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti yang Nikodemus ini alami, dia tidak mengerti hal-hal mengenai hal-hal roh, tidak. Dia belum tembus di dimensi tersebut, sehingga apa? Buta, kabur di dalam memahami akan perkataan daripada Allah itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia tidak memahami, padahal apa? Dia pada saat itu statusnya sebagai pengajar, guru. Berarti kalau statusnya sebagai pengajar, guru, itu di atas rata-rata, levelnya itu di atas rata-rata manusia lain. Manusia lain itu mendengar dia. Apa yang dia katakan, dia harus didengarkan oleh manusia lain. Apa yang dia perkatakan, apa yang dia umumkan kepada manusia. Karena apa? Levelnya pada saat itu sebagai pengajar. Sebagai pengajar itu orang yang memiliki intelektual, logika yang pintar, ya Bapak Ibu, logika. Jadi kalau hanya sebatas Allah dipahami dengan logika kita, maka yang terjadi adalah kebodohan di mata Allah. Ya, jadi Allah tidak bisa dipahami hanya sebatas dengan logika kita, tetapi dipahami dengan hati, iman kita, dan roh Allah, hikmat Allah itu yang akan menuntun orang tersebut untuk memahami dan menyingkapkan, ya, rahasia-rahasia Allah itu sendiri. Bagaimana rahasia itu bisa tersingkapkan, dibukakan oleh mata dan pikiran hati kita? Ya, bagaimana kita bisa memahami hal itu jikalau bukan hikmat Allah itu sendiri, ya? Ada di dalam diri kita, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Anda harus pahami ini dulu sebelum Anda benar-benar, ya, mengatai sesama Anda, bla 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 bla, ini menghakimi sesama Anda itu, ya, seperti ini, seperti aneh, seperti orang gila, seperti orang setengah-setengah, orang seperti orang sinting, seperti orang penghayal, ya. Jangan, karena Anda belum berada di dimensi tersebut. Anda belum masuk di dimensi roh tersebut. Anda hanya jago di dunia nyata, ya. Semua orang bisa mampu berkata-kata, ya. Semua orang bisa mampu, ya. Jikalau dia memiliki intelektual, pemikiran yang pintar, semua orang itu mampu bisa mengajar orang lain itu dengan hal-hal yang baik. Tetapi apakah dia bisa mengajar hal-hal yang di dimensi lain, dimensi roh itu, jikalau dia belum tembus ke situ, maka dia akan terjadi kebingungan. Dan jikalau egonya atau kepandaiannya itu tersentuh oleh orang lain atau hamba Tuhan lain, dia akan merasa terusik, tersinggung, ya. Dia akan merasa terusik, ya. Orang lain itu dia harus mengatakan bahwa saya loh yang harus dilihat oleh orang lain, bukan dia. Nah, itu timbullah iri hati di antara sesama manusia, ya. Jikalau orang lain itu belum tembus di dimensi roh itu, dia tidak akan mampu bisa berkata-kata tentang dimensi itu, Bapak Ibu. Karena apa? Bisa saja dia langsung diserang oleh dua alam itu, dimensi, yaitu setan dan Allah sendiri, ya. Jangan bermain-main kita dengan dimensi supranatural, spiritual, jikalau kita belum pernah ke sana. Jikalau kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Allah itu sendiri, ya. Dan Anda mau berkata ini itu akan kabur, Bapak Ibu, dan orang lain akan melihat Anda seperti bodoh, ya. Seperti bodoh di mata dunia, ya. Bodoh di mata dunia itu artinya apa? Ya, bodoh di mata dunia itu artinya apa? Ada penjelasan khusus tentang hal itu. Dan pintar di mata Allah itu seperti apa, ya. Bijaksana dan menjadi mempelai yang pintar di mata Allah itu seperti apa. Bodoh secara dunia itu seperti apa. Dan dikatakan pintar secara dunia seperti apa. Itu seperti satu mata uang, dari segi yang satu dilihat beda, dari segi yang satu dilihat beda.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus pintar di dalam mengasah roh kita. Jangan hanya kita pintar mengasah jasmani kita, hal-hal yang lahiriah yang kita tonjolkan, ya, hal-hal yang lahiriah itu seperti contoh, ya, membanggakan diri kepada sesama kita. Wah, saya sudah punya rumah mewah, begini, saya sudah punya uang, saya sudah punya mobil mewah, saya sudah punya uang di bank, ya, sangat banyak sekali, ya, membanggakan diri. Tapi itu sia-sia, itu adalah kebodohan di mata Allah, karena itu lahiriah. Itu hanya sementara, ya, sementara saja. Dan bisa saja di dalam kesombongan, keangkuhan itu setan pakai diri Anda, ya, diri setiap anak-anak Tuhan, setiap umat manusia untuk meninggikan diri. Ya, karena apa? Pribadi setan itu adalah pribadi yang sombong, yang angkuh, dan ya, pribadi yang menebar kebencian kepada manusia, ya, kepada sesamanya. Jadi sangat jelas sekali kalau kita manusia ini, kita melihat apakah dia ini, ya, memiliki ciri-ciri, ya, ciri-ciri setan, ya, dajjal atau pengikut Allah sejati, ya. Kalau dia memiliki hati sebagai pengikut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, ya, dia itu akan memiliki cinta kasih di dalam hatinya, memiliki cinta kasih di dalam hidupnya, ya. Dia akan mengasihi orang lain, bukan membenci. Dia akan menebar kedamaian, ya, menebar sukacita bagi sesama manusia, ya, bukan kebencian, ya, bukan amarah, tetapi dia menebarkan kasih sayang dan cinta kasih. Karena apa? Sifat itu yang Allah punyai, yang Allah miliki. Tetapi manakala orang itu memiliki kebencian, amarah, mulutnya kotor, ya, tentu dari hati yang kotor meluaplah kata-kata yang kotor, penuh amarah, kebencian, dendam satu sama lain, ya, itu yang ditularkan oleh iblis, ya, kepada anak-anaknya, pengikutnya, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, marilah kita peka mengasah roh kita di dalam Tuhan, sehingga, ya, roh kita itu, ya, boleh dikenal, ya. Jangan kita hanya dikenal di dunia nyata. Orang mengatakan, manusia memuji kita, excellent, ya, kamu itu sangat bagus, pelayananmu bagus, ya, cara ngomongmu bagus, ya. Hanya pujian, kita mendapat pujian dari manusia dunia nyata. Tetapi coba cek, tanya di alam roh, apakah setan mengenal Anda? Apakah Tuhan Allah mengenal Anda? Tuhan Allah mengenal Anda sebagai apa? Anaknya atau bukan? Setan mengenal Anda sebagai apa? Sahabatnya, temannya, anak buahnya, atau lawannya? Ya, itu kita harus cek. Jikalau kita telah masuk di dimensi roh itu, kita harus bertanya di sana, ya. Kita bertanya kepada setan, saya ini temanmu atau lawanmu? Dunia roh itu sangat jujur, tetapi kadangkala sering menyamar, Bapak Ibu. Ya, saya ingin menyaksikan kejadian yang spektakuler yang saya alami, Bapak Ibu. Ya, 2 hari lalu, dari 3 hari lalu, ya, taruhlah seminggu yang lalu saya ini, awal ceritanya berperang di alam roh, Bapak Ibu. Ya, saya berperang di alam roh karena, ya, saya mau dijadikan sebagai saksi Tuhan di salah satu channel internasional, ya. Channel itu boleh dikatakan sudah internasional karena apa? Jaringannya itu sudah mendunia, ya. Dan saya dijadikan sebagai narasumber di channel tersebut, ya, dan akan live setiap hari di channel tersebut, ya, Bapak Ibu. Karena saya mereka lihat dan mereka mengatakan bahwa saya memiliki roh Allah yang luar biasa di dalam diri saya, yang mereka sangat kagumi, Bapak Ibu. Ya, anak-anak Tuhan, ya, baik itu dalam negeri, luar negeri yang telah menonton channel saya, kesaksian saya, walaupun saya membuatnya dengan sangat sederhana, ya, melalui handphone. Ya, seringkali juga handphone itu mati tiba-tiba karena rusak, ya, error, ya, handphone itu. Ya, tetapi puji nama Tuhan dengan alat-alat yang sederhana,
Tuhan bisa pakai itu untuk menyaksikan, untuk mengabarkan nama Tuhan yang sungguh besar di dalam dunia ini, supaya manusia lain, orang lain bisa mengetahui ya mana jalan yang lurus, mana jalan yang menuju api, Bapak Ibu. Jadi saya dengan peralatan yang sederhana pada waktu itu saya membuat YouTube ya sendiri. Ya, awalnya saya numpang yang bersaksi di channel Sahabat Allah ya. Ya, saya berkata kepada Pak Gembala pada saat itu ya, Pendeta Dr. Jani Lewi, bolehkah saya gabung bersaksi di channel Gereja Sahabat Allah ini, Pak? Oh iya. Beliau katakan iya, silakan Ibu. Ya, jadi saya bersaksi di situ karena hati saya sangat senang dan bersukacita ya, manakala saya bersaksi menyaksikan kuasa Allah itu yang terjadi di dalam diri saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih sangat banyak kesaksian yang saya alami ketika saya berjalan dengan Tuhan Yesus. Ini yang saya mau ceritakan, yang kejadian dari 1 minggu lalu. Saya berperang, terjadi peperangan di alam roh. Dan ingat, kadang roh itu sering menyamar Bapak Ibu. Saya juga sendiri sering terkecoh kalau tidak hati-hati di dalam menilai, di dalam mengecek roh tersebut ya. Oleh dan sebab itu, untuk itu firman berkata, ujilah roh, setiap roh yang ada, apakah itu berasal daripada Allah atau berasal daripada si jahat, setan ya. Karena kita tidak boleh anggap remeh juga kuasa setan ini ya, karena dia berkuasa di tengah-tengah dunia ini ya. Sedangkan pribadi saja Tuhan Yesus Kristus, Allah itu sendiri dia cobai. Apalagi kita ini manusia biasa yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan daging ya. Jadi kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan ini yang menjadi senjata kekuatan kita di alam roh spiritual supranatural tersebut, Bapak Ibu. Jangan kita hanya sebagai batas kita beribadah kepada Tuhan, hanya sebagai sebatas dunia nyata saja. Orang melihat kita masuk keluar rumah ibadah, orang manusia katakan bahwa wah alim betul dia ini, ya seperti malaikat, bajunya putih, ya itu hanya sebatas dunia nyata Bapak Ibu. Manusia lain itu menilai kepada manusia lainnya, ya yang pergi ke ibadah itu alim dan dia dikatakan anak-anak Allah. Belum tentu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita tidak beribadah di dalam roh dan kebenaran, maka kita hanya sebatas dunia nyata saja. Ya, kita masuk ibadah, beribadah itu hanya sebatas dunia nyata saja. Kita hanya dilihat orang, badan kita ada di tempat ibadah. Tetapi roh kita, ya, roh kita tidak ada di situ Bapak Ibu. Jangan sampai ya. Ya, yang Allah mau kita itu beribadah di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Apa artinya perkataan Tuhan Yesus tersebut? Yaitu kita beribadah kepada Allah itu di dalam memakai perbuatan kita yang benar selama kita hidup Bapak Ibu. Jadi perbuatan kita ini benar di hadapan Allah. Ya, karena apa? Karena orang yang sudah hidupnya dibenarkan oleh Allah, yang sudah bertemu dengan kuasa Allah itu sendiri, kuasa supranatural spiritual itu, dia akan menjauhi segala dosa, menjauhi segala apa-apa perbuatan, tindakan, kata-kata yang dilarang oleh Allah, yang Allah tidak kehendaki. Orang tersebut, manusia tersebut itu akan berusaha untuk hidup sebaik mungkin, tapi bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan. Dia hanya mengejar pujian daripada Allah itu sendiri. Karena apa? Karena sudah ada pertemuan dua kuasa, ya, antara dari manusia bertemu dengan kuasa Allah itu sendiri, ilahi itu sendiri, dan dia telah melihat kuasa setan itu bagaimana bekerja, ya. Itu semua ada efeknya bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang telah berjumpa dengan kuasa spiritual tersebut Bapak Ibu. Jadi kita jangan heran banyak hinaan, banyak cacian, banyak makian yang diterima oleh anak-anak Tuhan yang sudah berada di dimensi roh ini Bapak Ibu. Karena setiap anak-anak Tuhan yang sudah berada di dimensi lain ini akan dikatakan oleh orang-orang dunia
bahwa mereka adalah aneh. Aneh bin ajaib, aneh tapi nyata. Karena apa? Karena perkataan mereka, ya, perbuatan mereka, perkataan mereka tidak sejalan lagi dengan kehidupan dunia nyata ini, Bapak Ibu. Ya, perkataan mereka akan lari ke kanan, sementara perkataan dunia nyata ini larinya ke kiri. Ya, jadi beda. Jadi anak-anak dunia itu akan berkata, oh, orang ini aneh kok, aneh ya, cara ngomongnya aneh, ya, cara pemikirannya aneh, jangan-jangan sudah mau gejala-gejala saraf atau gila, ya, atau stres, ya, itu penghakiman yang akan jatuh di dunia nyata, ya, seperti yang dialami juga oleh para nabi pada zaman dahulu kala, ya, seperti Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain juga, ya, mereka semua dikatakan gila, ya, karena apa? Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan itu tidak sama dengan orang-orang dunia nyata pada zamannya, sesamanya, ya. Makanya dikatakan orang-orang yang telah menembus dimensi Allah tersebut, dimensi ilahi tersebut, dikatakan begini, Bapak Ibu. Tapi saya tidak malu. Ya, saya tidak malu kalau orang menghina saya, memaki saya, menfitnah saya tidak malu. Karena apa? Ada Tuhan di belakang saya, di depan saya. Ada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga saya, dan itu sudah banyak orang yang melihat itu, hal itu, ya, Bapak Ibu, terkhususnya di Kota Palu. Orang-orang yang telah memiliki ada ilmu kebatinan, mereka bisa lihat dan tembus, ya, dan mereka paksa saya. Mereka bertanya, apakah pekerjaan ibu ini? Apakah pekerjaan saya? Ibu rumah tangga, Bapak Ibu, ibu rumah tangga biasa. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya menjalin hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan, yang orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu, Bapak Ibu. Saya sering puasa, diam-diam. Saya sering doa, diam-diam. Tidak ada orang yang tahu, Bapak Ibu. Jadi itu selama ini, itu yang saya lakukan. Dan saya membaca firman Tuhan, ada Alkitab saya, firman Tuhan itu yang satu, itu sudah tidak bisa lagi dibaca, Bapak Ibu, karena penuh dengan air mata. Penuh dengan air mata saya di situ. Jadi tulisannya kabur. Tidak bisa lagi dibaca. Karena apa? Begitu cintanya saya dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu, Bapak Ibu. Saya telah mengalami perjumpaan dengan Allah itu sendiri, bagaimana di alam supranatural spiritual, sehingga apa? Rahasia-rahasia yang belum terjadi di dunia nyata ini, Allah itu sendiri telah memberitahukan kepada saya. Tetapi apa tanggapan manusia dunia nyata? Mereka menghina saya, mencela saya, tidak mempercayai segala sesuatu apa yang saya katakan. Mereka pikir siapa saya? Saya juga sama dengan mereka, manusia berdosa. Tetapi Allah memilih saya untuk menjadi dutanya, agennya di dunia ini, untuk mengabarkan kabar kebenaran dan sukacita itu kepada kita sekalian, anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri, roh kita di alam kekekalan. Saya bukan mengajak kita mempersiapkan diri di alam nyata ini dengan baju-baju yang indah, ya, kehidupan yang mewah, yang bermegah-megah di dalam kesombongan. Tidak, bukan itu yang kita kejar di dalam dunia ini. Tetapi yang kita kejar adalah roh kita, ganti cara hidup kita. Kita harus memberikan hati kita yang tulus kepada Tuhan, menyembah Allah di dalam kebenaran, roh dan kebenaran, yaitu hidup kita. Apa artinya gaun putih, lenan putih itu yang akan kita pakai di alam kekekalan roh kita? Itu adalah kebenaran hidup kita, Bapak Ibu, di mata Allah. Kalau orang sudah menembus dimensi roh itu, dia akan mengetahui bahwa yang lebih penting yang akan dia kejar di dalam dunia ini adalah roh. Rohnya itu menyala di hadapan Tuhan. Dan dia memakai gaun yang putih, yang indah. Itu adalah hasil perbuatan dia selama di dunia ini. Ya, dia telah mengganti gaunnya yang kotor, ya, yang sangat kotor. Itu adalah pemberontakan manusia di hadapan Tuhan yang sangat jahat. Dengan apa? Dengan dosa-dosa kita, baik itu dosa kenajisan, dosa keangkuhan hidup, ya, segala dosa penyembahan berhala. Apa yang kita berhalakan, banggakan di dalam kehidupan kita, itu adalah merupakan penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Apalagi dengan secara terang-terangan kita menyembah patung, mencium patung, berdoa di depan patung, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah, Bapak Ibu. Walaupun dibungkus dengan hal-hal yang rohani. Ya, Allah tidak berkenan. Di dalam 10 hukum yang diturunkan oleh Allah itu sendiri berkata bahwa jangan ada engkau membuat manusia bagiku patung.
berupa apapun juga dan kamu menyembah kepada dia. Ya, Allah sangat membenci manakala manusia itu membuat patung berupa-rupa macam bentuk patung dan mereka menyembah kepada patung itu. Karena apa? Itu adalah alatnya iblis. Iblis suka manusia menyembah patung. Karena apa? Dia tahu kalau manusia itu menyembah patung, maka hatinya Allah yang tersakiti, Bapak Ibu. Ya, iblis ini bertentangan terus dengan Allah. Ya, bertentangan terus dia ya. Apa yang Allah membuat hati Allah sakit, itu yang dia akan lakukan. Program-program Allah, rencana Allah, ingin semua dia gagalkan. Semuanya dia ada di situ. Di mana ada rencana Allah, di situ iblis itu ada, menghancurkan. Jadi jangan kita pandang kuasa setan itu, iblis itu remeh, tetapi kita harus berhati-hati di dalam kita menilai dua roh ini ya Bapak Ibu. Saya kemarin saya ingin menyaksikan ya, ini masih bengkak ya, tangan kanan saya ini ya masih bengkak ya, sebelah ini beda Bapak Ibu, beda, dua tangan ini beda ya, bengkak, sangat sakit sekali Bapak Ibu. Ini seperti ditaruh paku dan dibor begini, dan jari-jari ini sangat sakit sekali. Saya sampai menetes air mata ya, manakala saya pegang pisau ingin memasak, sakit sekali. Saya bilang, Tuhan, saya berdoa di dalam hati saya, dalam roh saya, Tuhan tolong saya. Ya, bangun pagi itu langsung sakit. Nah, saya ini juga ada asam uratnya Bapak Ibu, asam urat. Tetapi kalau asam urat itu semua badan itu sakit, persendian, semua badan, jari-jari ini akan sakit ya. Manakala kalau saya itu makan kangkung ya, kalau makan kangkung itu enak ya, kangkung tumis. Nah, kalau saya makan itu langsung kumat, ini sakit semua persendian ini ya, ini semua itu akan sakit. Tetapi ini beda, saya bilang seumur hidup saya baru kali ini saya merasakan sakit yang luar biasa di tangan saya ini mulai turun ya, bengkaknya mulai turun ya di sini. Ini seperti ada biru, ada kayak macam air ya, kayak aneh ya. Saya padahal tidur sehat-sehat ya, dapat serangan tiba-tiba. Mengapa saya dapat serangan tiba-tiba itu, dan roh itu menyamar seperti roh malaikat terang ya, yang datang kepada saya, dia berbicara. Ya, kalau saya tidak hati-hati membedakan roh ini, maka saya akan kabur di dalam melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, jadi pada saat itu roh setan ini ya berkata ya, sampai tembus di status FB saya, dia tidak ingin saya bersaksi di channel ini ya, di channel yang akan saya kerjasama dengan channel. Dia berusaha untuk menghalangi saya. Ya, kamu jangan bersaksi di situ. Ada pelayanan satu yang ingin aku itu yang pelayanan itu katanya yang dia kehendaki. Ya, tetapi manakala roh itu saya cek semakin dalam ya Bapak Ibu, seakan-akan benar. Ya, seakan-akan pelayanan itu lebih mulia, lebih tinggi daripada pelayanan yang ini, yang bersaksi di channel Pak Yusuf ini ya. Jadi pada saat itu terpujilah nama Tuhan ya, dari hamba Tuhan ini ya, dari hamba Tuhan Pak Yusuf ini Manubulu ya, beliau menelpon saya ya, mengatakan di batu, ada batu yang saya pegang ya, yang saya temukan dari masa kecil saya itu batu mustika Bapak Ibu ya, batu mustika, yaitu mustika kelapa, dan itu asli saya temukan ya waktu masih masa kecil saya, waktu SD di kampung, masih di kampung sana ya. Orang tua saya pengusaha kelapa ya, jadi banyak kelapanya, dan ada timbunan kelapa yang banyak sekali di kampung itu ya, di belakang rumah itu, di samping gilingan padi ya. Saya dipanggil oleh tiga gadis cantik, sangat cantik ya, tapi mereka itu tidak berjalan di atas tanah, mereka melayang Bapak Ibu, dan berganti-ganti, baju mereka itu berganti-ganti, merah, kuning, biru, dan di baju-baju itu penuh batu-batu ya Bapak Ibu. Dia rok pendek seperti rok kipas itu ya, dia bulat dan mereka terbang, dan kuku-kukunya itu merah, kuning, biru ya, ganti-ganti, sangat cantik dan panjang.
dan cantik sekali mukanya. Dan mereka itu seperti di syuting lambat ya, memanggil Fei, Fei, sini kamu, sini, sini. Nah, saya masih kecil pada saat itu, saya waktu bermain dengan teman-teman ya, di rumah itu banyak teman. Kami pulang sekolah, kami bermain, itu sekitar jam 1 siang Bapak Ibu. Saya berkata kepada teman-teman, coba lihat, ada saudara saya juga situ, coba lihat, itu ada 3 cewek cantik itu panggil-panggil saya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat itu Bapak Ibu. Teman-teman saya, mana, sampai mereka itu usap-usap matanya. Mana, kami tidak dapat melihat. Nah, saya sudah dipanggil sama mereka dan saya ikuti mereka dari belakang. Dan ketika mereka tiba-tiba melewati pohon nangka itu, jatuh semua buah nangka itu pada saat itu, seperti beruntun ya, dia jatuh dari buah yang kecil, dari buah yang siap dipanen sampai buah yang kecil-kecil itu. Dalam satu pohon itu habis semua ketika 3 cewek itu lewat. Hanya terdengar saja bunyinya kayak gitu, jatuh buahnya itu beruntun ya bunyinya. Dan ketika pada saat itu mami saya itu langsung ambil parang ya, parang yang panjang. Kebetulan beliau ada di dapur ya pada saat itu ya, almarhumah mami saya. Ya, dia langsung ambil parang dan mengejar pencuri itu. Dan dia hanya lihat saya pada saat itu. Terus dia bilang, nak, kamu lihat tidak pencuri yang bacuri nangka ini barusan bunyi semua dia punya buah jatuh ya. Jatuh buahnya itu berbunyi. Bekasnya pun ada ya, karena habis hujan pada saat itu ya. Tanahnya itu agak becek-becek, jadi bekas duri-durinya nangka itu tancap di tanah itu. Ya, mamiku bilang, ini cuma lihat bekasnya ini banyak sekali ini. Dia melihat ke pohon itu habis, buahnya itu habis Bapak Ibu. Sedikit pun tidak ada yang tersisa, sampai buah-buah yang kecil itu tidak ada yang tersisa. Nah, saya itu bilang, mami. Nah, 3 cewek itu kan ada di depan saya. Saya bilang, itu mami yang pencurinya itu. 3 cewek cantik itu mi, yang itu mereka itu yang mencuri buah nangka ini. Mami bilang, mana. Padahal parang di tangannya itu mau kejar tuh pencuri. Beliau tidak dapat lihat. Dia bilang, mana pencurinya. Ya. Dan ketika 3 cewek cantik itu melewati buah kelapa itu, setengah dari buah kelapa itu ya, berarti berapa ratus itu ya. Berapa ratus ya, itu kelapa itu hilang di dalam timbunan itu. Dan pada saat itu saya kehausan dan saya haus. Dan 3 cewek cantik itu langsung bilang, itu belah itu kelapa yang itu, kamu minum kelapanya. Dan saya belah kelapa itu, di dalam kelapa itu ya ada mustika itu di dalam dagingnya ya, di dinding dagingnya itu. Dan saya sempat juga memakan kelapa itu ya, seperti kenari ya. Kelapa itu sangat lembut dan garing. Dan saya bilang, beda ya kelapa ini, kok seperti awan begitu. Dia seperti awan bermuncul di kelapa itu. Dan kalau di Korea itu pun tidak keras seperti kelapa biasa. Dia lembek ya, agak garing-garing. Dan saya menemukan mustika kelapa itu di dalam kelapa tersebut, Bapak Ibu. Dan pada saat itu mami saya sangat senang. Beliau katakan bahwa biar saja itu yang hilang, karena kita mendapatkan harta yang sangat berharga, yaitu mustika. Dan tidak lama kemudian daripada itu ya, mami saya ini potong bebek ya, karena itu bebek itu pas serang-serang saya Bapak Ibu. Masa bebek atau ayam itu kalau lihat manusia pasti akan lari ya biasanya, tapi bebek itu nyerang ke muka saya sampai merah-merah ya. Dia langsung cakar gitu ya, langsung mami saya bilang, no, ini bebek ini kurang ajar ya, lebih baik saya potong saja. Nah, pas dipotong itu, saya dengan mami saya itu membersihkan bebek itu ya. Dan di sebelah paha itu ya, paha kanannya itu ada juga mustika ya. Jadi 2 ekor bebek dipotong, dua-duanya mempunyai mustika ya di paha kanannya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, dalam penglihatan roh ya, hambanya ya, hamba Tuhan ya, Pak Yusuf ya Manubulu itu, dia melihat ya roh itu ada di dalam batu itu ya, roh 3 cewek cantik itu yang ingin mencelakai saya, membuat saya sakit ya, menutup pintu-pintu berkat saya ya, karena saya pegang itu ya. Saya ada membawa itu ya di sini Bapak Ibu ya, karena orang tua memberikan kepada saya, karena saya menemukan benda-benda tersebut ya. Jadi pas penglihatan itu Bapak Ibu, Roh Kudus itu berbicara kepada hambanya ini ya.
beliau mengatakan ibu harus buang itu di laut. Ya, karena roh itu sangat mematikan, yang ada di dalam batu tersebut itu mematikan. Mengapa ibu dari dulu sampai sekarang itu siksa? Hidup ibu itu tersiksa, ya. Karena roh yang ada di batu itu mematikan, meminta nyawa Bapak Ibu. Nah, saya mereview kembali kehidupan saya, ya, dari kecil sampai besar, sampai pada saat ini memang saya sakit-sakitan, dan saya tiba-tiba itu Bapak Ibu dalam keadaan sehat tiba-tiba sakit, ya. Saya pikir wajar karena saya berperang di alam roh, sering berperang melawan setan ini, ya, di dalam doa penyembahan. Saya sering berperan di alam roh Bapak Ibu. Seringkali saya melihat roh saya itu keluar dari kepala ini, ya Bapak Ibu. Dan saya itu pernah curhat kepada salah seorang dosen, ya, pada saat itu. Saya katakan kok setiap malam ini, tengah-tengah malam roh saya ini keluar. Ya, tetapi dosen tersebut mengatakan saya tidak alami seperti itu, Ibu. Kalau roh itu keluar, ya itu sudah mati. Ya, itu memang jawaban yang sungguh benar. Ya, orang-orang dunia nyata itu kalau rohnya sudah keluar berarti mati Bapak Ibu. Tetapi saya tidak berperang di alam roh itu. Roh kita keluar tetapi kembali ulang ke badan kita. Pagi-paginya sakit. Saya pikir oh berarti saya kalah, ya, di alam roh itu. Iman saya itu tidak kuat. Saya berperang seperti itu. Tetapi manakala suara Roh Kudus itu mengungkapkan suatu rahasia yang besar bagi saya tidak pernah tahu kalau mustika ini tujuannya menyerang saya. Ya, mustika ini dipakai iblis untuk menyerang saya, ya, membidik saya. Dia sasaran saya, ya. Dari kecil itu saya dapat, ya, sekitar kelas 5 SD, ya, karena saya sudah tahu, ya, sudah bermain dengan teman-teman, ya, karena saya masuk SD itu umur 4 tahun Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikut kakak saya pada saat itu sekolah, ya, dan saya ternyata naik kelas terus karena gurunya itu bilang anak ini pintar, ya. Jadi saya naik kelas terus. Jadi saya masuk kelas 1 SD itu 4 tahun. Jadi saya dicuri umur Bapak Ibu. Jadi di akte kelahiran dengan ijazah itu beda. Jadi dalam pengurusan paspor atau apa, ya, kalau saya mau jalan ke luar negeri sangat sulit, ya, pada saat itu saya mengurusnya karena beda tahun, karena saya dicuri umur Bapak Ibu. Dicuri 2 tahun supaya bisa lulus, ya, karena terlalu muda. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, batu itu berkisar harganya 1 M lebih katanya, ya, harga kisaran, karena kolektor batu itu mencari batu tersebut sangat mahal, ya. Dan memang aneh, saya pegang batu itu memang aneh, tapi tanpa saya sadari, betul-betul saya tidak sadar, ya. Di dalam saya memegang batu itu, ya, lemari baju ini seperti hidup. Ada yang di video saya itu saya syuting itu sangat mengganggu, ya. Dia tidak ingin saya bersaksi mengungkapkan rahasia tentang kerajaan setan, ya. Dia tiba-tiba membuka lemari ini, padahal lemari ini terkunci semua. Tiba-tiba pintu lemari itu terbuka dan dia mainkan daun pintunya, ya Bapak Ibu, dan saya sangat hilang konsentrasi. Pada saat itu saya panggil dalam hati saya, Tuhan Allah Roh Kudus, tolong saya supaya saya bisa menyelesaikan syuting YouTube ini, ya, karena tidak mungkin kata-kata yang sama akan terucap di dalam video selanjutnya, ya, ketika Roh Tuhan itu berbicara kepada saya. Dan saya ini seperti ogah-ogahan, ya, bersaksi jikalau Roh Kudus tidak menuntun saya, ya, berkata, anakku, hai anakku, saksikan itu, saksikan secepatnya, saksikan anakku, kamu harus rajin bersaksi, memuliakan namaku. Ya, itu kadang-kala secara manusia saya, kedagingan saya juga sering kumat, yaitu sering malas Bapak Ibu. Jadi seperti kalau dikejar baru saya menyaksikannya. Ya, inilah saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, buatlah saya roh saya ini bekerja semakin giat lagi di dalam mengabarkan sukacita Tuhan Yesus Kristus itu, nama yang sangat berkuasa di alam dunia ini maupun di alam spiritual supranatural, artinya di alam kekekalan itu. Kunci surga neraka ada di tangan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, seperti hidup, lemari saya ini seperti hidup, bergerak. Saya sudah mengeluhkan itu kepada semua orang. Saya berperang melawan kuasa setan, melawan kuasa iblis, kok tetap ada lemari ini hidup, seperti ada aktivitas di dalamnya, ya Bapak Ibu.
berbunyi seperti orang gergaji, grrrr, seperti itu. Dan kalau tidak ada orang, hanya saya sendiri di dalam penyembahan saya di dalam kamar, maka lemari ini akan bereaksi, ya. Ada disorong ke kiri, ke kanan, seperti orang pindah-pindah barang. Semua aktivitas ada terjadi di dalam lemari ini. Saya katakan, ada apa? Dari 2 tahun lalu saya mengeluhkan kepada suami saya, dan dia tidak percaya akan hal-hal tersebut. Saya sering katakan, saya mengeluh juga kepada hamba-hamba Tuhan. Tolong doakan saya, lemari saya ini kok seperti hidup. Sampai ada ibu pendeta masuk ke kamar saya dan dia mengurapi lemari saya ini. Maksudnya mendoakan dan mengoles minyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh kegelapan iblis tunduk kepada Tuhan Yesus dan diusir. Tetapi tidak, Bapak Ibu. Ya, rupanya roh itu memang sangat kuat ya, yang berdiam di batu itu. Dan itu ingin mematikan saya, Bapak Ibu. Itu yang diperlihatkan, diberitahukan Tuhan kepada hambanya, dipakai hambanya Pak Yusuf Mandibulu untuk memberitahukan kepada saya, sehingga saya kaget. Oh iya, itu yang saya alami. Saya bilang, Pak, itu yang saya alami. Ya, saya ditabrak mobil berapa kali, tapi puji nama Tuhan, saya ini tidak mati, Bapak Ibu. Itu kalau bukan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, saya ini sudah mati. Yaitu saya berpikir malaikat Tuhan itu yang senantiasa menolong saya. Ya, saya ingin bunuh diri pada waktu itu ya, karena penyiksaan di dukun itu luar biasa. Saya masuk di dalam laut, kedalaman laut yang dalam sekali, sampai kaki saya itu tidak menyentuh dasar laut lagi, karena saya ini tidak bisa berenang, dan saya itu takut kedalaman. Tetapi manakala kalau niat bunuh diri itu sudah kuat ya, dipengaruhi kuasa setan juga ya pada saat itu. Ya, dia ingin membinasakan saya, menghancurkan saya. Saya pergi ke laut itu, saya bilang, Tuhan, ambillah nyawaku. Saya tidak sanggup lagi hidup menderita. Dari pagi sampai malam, sampai tengah malam jam 12 malam itu saya menderita, Bapak Ibu. Disiksa oleh dukun-dukun itu ya, di dalam menyiksa saya ya, di salah satu desa ya, yang ada di Kota Palu. Saya tidak mampu lagi dan saya lari ke salah satu kampung ya, naik taksi itu ya. Dan saya bunuh diri, Bapak Ibu. Saya lihat tidak ada orang di situ, tidak ada orang, tidak ada nelayan pun. Itu hutan. Saya berhenti di tengah-tengah hutan itu, dan ada laut di sini sebelah ini gunung, ini laut, ya. Itu di pantai timur sana. Ya, hutan, tidak ada orang, tidak ada rumah di situ. Dan saya melangkah kaki saya dan saya bunuh diri, saya berdoa, Tuhan Yesus, ambillah nyawa saya tidak ingin hidup lagi. Karena apa? Saya merasakan di alam supranatural spiritual itu sangat senang. Saya digendong-gendong Tuhan, berumur bayi-bayi 8 bulan. Ya, padahal usia saya itu pada saat itu 14 tahun. Ya, saya bilang, saya tidak tahan di dalam penderitaan ini, Tuhan Yesus. Saya tidak tahan, ambillah nyawaku. Dan saya berenang, bukan berenang ya, injak di laut itu. Saya pikir kalau kaki saya tidak mencapai dasar laut ini, maka sudah out, sudah. Dan saya pergi ke tengah-tengah laut itu. Tuhan, ambillah nyawaku. Saya ingin hidup bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surgamu yang kudus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya mulai minum air asin itu, ya karena sudah terbiasa ya di dalam penyiksaan saya jam 12 malam itu, antara kain putih dan kain hitam itu yang ada di dukun itu ya, saya di sisi dukun itu, saya sudah terbiasa menghirup yang pedis-pedis. Ya, hidung saya ini dimasukkan air cabe, air rica Jawa itu ya, ditapis dan dimasukkan ke hidung saya sampai saya itu pingsan, dan roh saya itu keluar juga dari badan saya ini, dan digendong-gendong Tuhan Yesus di sebuah taman ya, dan ada batu di sebelahnya. Taman itu sungguh indah sekali, Bapak Ibu, dan sukacita yang luar biasa yang saya rasakan ketika pada saat itu, ketika saya digendong-gendong Tuhan berada di sebuah taman yang indah itu, sangat senang. Dan tahu tidak Bapak Ibu, saya kira sudah berakhir kehidupan saya ini. Ternyata tidak. Ya, ada 2 sosok malaikat yang membantu saya pada saat itu. Ya, karena apa? Karena ketika saya sadar, saya mendengar cerita ya dari kampung sebelah. Saya ini dibawa oleh 2 sosok manusia. Mereka katakan laki-laki tinggi besar. Tetapi mereka tidak pernah mengenal lelaki itu dari kampung mana. Ya, ini orang kampung ini kan, kalau di kampung, namanya di kampung ya, mau itu 5 desa,
mau itu 10 desa, pasti mereka akan mengenali orang tersebut. Oh, ini dari kampung si A, ini dari kampung ini. Tetapi yang membawa saya itu mereka tidak kenal sama sekali siapa yang membawa saya pada saat itu. Saya dalam keadaan pingsan dan saya sudah sadar, saya sudah berada di salah satu rumah penduduk pada saat itu. Mereka bercerita bahwa saya ini ditolong oleh dua pria, tapi mereka tidak kenal pria itu dari kampung mana ya, kayak asing mukanya itu bagi mereka. Dan di dalam hati saya berkata, aduh, malaikat Tuhan yang telah menolong saya, ya. Dan saya sadar pada saat itu Tuhan ingin menyelamatkan saya, ya. Tuhan ingin memakai saya luar biasa. Dan ketika pada saat ini saya merasakan kuasa Tuhan itu semakin nyata, ya, semakin luar biasa. Tuhan ingin memakai saya, walaupun setan ini tidak senang dengan saya. Dia ingin membinasakan saya, menyakiti tubuh saya, ya, menyakiti hati saya. Setan itu biasa memakai orang-orang dekat di sekeliling saya, ya, tanpa mereka sadari. Seringkali seperti itu yang saya alami, Bapak Ibu. Tetapi saya seringkali tersadar bahwa Tuhan ini roh yang berlainan dan roh yang berbeda. Itu seringkali ingin menyakiti hati saya. Supaya apa? Saya drop. Ingin menyakiti tubuh saya. Supaya apa? Saya tersiksa dan meninggalkan Tuhan. Ya, itu yang mereka mau. Setan itu mau seperti itu. Karena apa? Karena pada saat saya di tangan mereka, ya, mereka paksa saya supaya saya ini menyangkal nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, mereka memberikan dua pertanyaan. Kamu mempercayai kami atau kamu mempercayai Tuhanmu? Kalau kamu mempercayai Tuhanmu, kami tidak akan menyiksa kamu. Tetapi kalau kamu mempercayai kami tidak akan menyiksa kamu. Tetapi apabila kamu mempercayai Tuhanmu, maka kami akan menyiksa kamu. Nah, jadi dua pertanyaan itu yang mereka lontarkan kepada saya. Tetapi saya selalu berteriak, Tuhan Yesus, saya cinta Engkau, saya mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, tolong saya. Karena apa? Karena saya telah melihat baki penyiksaan yang ada di depan mata saya itu, Bapak Ibu. Itu berupa air rica masuk di hidung, ya, bawang merah dikasih masuk di mata, ya, rica Jawa itu masuk di kuku-kuku saya, ya, sampai angkat-angkat ini, ya, dan pensil itu, ya, dikasih masuk di sini, ya, Bapak Ibu, di jari-jari dan dikocok begini, digosok-gosok sampai melepuh. Nah, ini Bapak Ibu melepuh, ya, tangan saya ini, ya, ada bekasnya, ya, di jari ini, ya, di jari ini, ya, ada bekas hitam, ya, salah satu jari saya ini bekas-bekas melepuh, ya, sampai kaki saya tidak bisa jalan, saya tidak bisa pegang sendok. Dan apa? Setan ini pintar berbohong, Bapak Ibu. Dan mereka mengatakan bahwa saya ini diguna-guna oleh cowok. Ya, saya kena santet oleh cowok yang suka-suka sama saya. Dia mempergunakan dukun dan dia menyantet saya supaya saya ini mati. Ya, tetapi awal daripada saya perkenalan dengan tangan dukun itu, ya, sesosok orang tua, ya, pada saat itu, ya, memakai baju putih, dan dia berkata bahwa dia memiliki ilmu kebatinan, ya, dan dia berkata bahwa di dalam tubuh saya ini, ya, anak ibu ini tidak berjalan di tanah, ya, di dalam tubuhnya saya ini ada sosok putih, ya, dan dia berkata, Bu, ibu anak ini kan aneh-aneh, ya. Jadi mami saya bilang, oh iya, memang dia dari kecil sudah jaga melihat ini, ya, melihat hal-hal yang manusia lain itu tidak bisa lihat. Dan bapak itu berkata, mau Kak, ibu ini, anak ibu ini saya obati, saya keluarkan sosok putih di dalam tubuhnya supaya dia ini tidak aneh-aneh, ya, tidak melihat hal-hal yang aneh-aneh, ya, seperti itu. Dan bapak itu berkata, anak ini tidak berjalan di tanah tetapi melayang. Nah, ibu saya itu sempat marah karena dia darah tinggi, memiliki penyakit darah tinggi. Dia berkata, bagaimana mungkin Pak, anak saya yang tidak berjalan di tanah, itu kakinya ada di tanah. Dan dia bertanya kepada saya, nah Kak, kau itu terasa ringan kan badanmu kalau berjalan iya, saya bilang, iya, itu memang saya rasakan, ya, terkadang, saya bilang. Dan itu dia bilang karena pengaruh daripada sosok putih yang ada di badan anak ibu ini, makanya anak ibu ini aneh-aneh, ya. Ibu tidak merasakan Kak hal tersebut? Mami saya, iya, saya merasakan. Dia ini memang aneh, tidak seperti anak-anak kebanyakan, ya, seperti kedua anak saya ini. Dia bilang memang aneh, dengan anak-anak yang lain pun aneh, ya, tidak seperti biasanya. Nah, dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
itulah penyamaran iblis ini seperti malaikat terang. Jangan kita terkecoh, ya. Awalnya saya melihat itu seperti semuanya itu hal itu baik, ya. Dan saya sudah sampai saya tembus di satu situ, saya mengundurkan diri, tidak jadi bersaksi. Padahal saya ini sudah diharapkan untuk bersaksi di channel itu, ya. Sudah dibicarakan bersaksi secara berepisode, ya, ya. Jadi setiap hari akan live, dan saya sudah undur, ya, karena suara iblis itu menyerang saya. Dia menyamar seperti malaikat terang, dan Pak Yusuf ini tangkap itu bukan suara Tuhan, tetapi itu ada penghuni di batu itu, Bu, yang ibu harus cepat-cepat buang, ya, karena itu batu itu ingin mematikan ibu, ya. Tidakkah ibu sadari selama ini ibu menderita, ya, karena setan itu mencuri, datang untuk membinasakan, mencuri dan membunuh. Nah, itu media yang dipakai setan, ya, untuk membunuh ibu. Tetapi terpujilah nama Tuhan, terpujilah kuasa Tuhan itu, ya, karena imannya ibu itu besar di hadapan Tuhan, dan kuasa Tuhan itu yang melindungi ibu selama ini, sehingga ibu sampai sekarang ini masih hidup, ya. Padahal tujuan setan itu ibu itu supaya cepat mati. Karena apa? Berbahaya bagi mereka, Bapak Ibu. Saya berbahaya, ya, di alam roh itu. Bagi dunia setan itu, kerajaan setan itu berbahaya, ya. Saya tahu itu dari sejak lama, ya, karena mereka katakan waktu pada saat saya di tangan mereka itu, mereka bilang jikalau anak ini tidak lolos di tangan kami ini pada saat ini, maka dia akan sangat berbahaya ke depannya bagi kami, yaitu bagi kerajaan setan itu, ya, Bapak Ibu. Karena apa? Saya berperang terus dalam doa peperangan, ya. Makanya saya bersaksi itu, ada seorang pemuda dari agama Buddha itu melihat saya sangat bercahaya di dalam mobil pada saat itu, padahal kami masih berjalan dari kampung, ya, sangat jauh, ya. Dia itu mencari saya, ya, Bapak Ibu, menyerang saya. Tetapi ya itu Allah itu sendiri yang berperang melawan setan itu sendiri. Saya hanya diam saja, tetapi saya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Roh Allah itu sendiri yang keluar berperang melawan setan-setan tersebut. Padahal si pemuda itu mengaku setan yang dia pegang itu Lucifer, Pantai Ratu Selatan, ya, dengan yang dewa kemakmuran itu, yang perutnya buncit itu, yang ketawa bergembira itu, bersukacita, yang membawa kebahagiaan bagi manusia. Katanya, ya, versi manusia seperti itu, ya, bagi orang Chinese. Ya, itu yang datang kepada saya dan menyerang saya, ya. Kalau saya mengadakan doa peperangan, ya, plafon, seng, dan rumah ini tidak ada, ya. Seakan-akan saya ada di satu dunia ini, di satu tempat dan dengan ruangan terbuka. Dan pada waktu malam saya berperang sekitar jam 12, jam 1 malam, itu di alam roh itu siang, Bapak Ibu, siang, ya, terang. Jadi seperti itu pengalaman saya. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Jangan kita hanya hidup hanya sebatas dunia nyata saja, ya, tetapi marilah kita masuk di dimensi Allah itu, dimensi roh, ya, dilahirkan oleh kuasa roh dan api roh Allah itu yang akan menyucikan kita manusia berdosa ini, Bapak Ibu. Karena tidak ada yang manusia yang suci, yang kudus di muka bumi ini, ya, sekalipun dia levelnya nabi, ya. Coba Anda teliti membaca, semua nabi itu semua jatuh di dalam dosa, kecuali hanya satu saja manusia yang tidak pernah berdosa, yang pernah hidup di muka bumi ini. Siapa dia? Dialah Allah itu sendiri, yaitu pribadinya yang bernama Yehova Hamashiach, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Itu pribadi yang tidak pernah berdosa, itu pribadi yang mulia, pribadi yang agung, pribadi yang maha besar, pribadi yang maha kudus, pribadi yang maha suci. Hanya dialah yang pribadi yang tidak pernah melakukan dosa. Semua manusia telah berbuat dosa, sekalipun levelnya nabi. Semuanya berdosa. Apalagi kita bukan levelnya nabi. Kita ini hanya manusia biasa, ya. Sedangkan levelnya nabi saja semuanya jatuh dalam dosa. Apalagi kita manusia yang berdosa. Kita hanya butuh anugerah Allah yang akan memasukkan kita di dalam kerajaan surga.
Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kebaikan kita, kemampuan kita. Itu hanya anugerah Allah yang bisa memasukkan kita di dalam kerajaan surga. Tanpa anugerah Allah dan tanpa pengampunan penyucian daripada Allah, mustahil kita akan injak surga. Pintu surga pun jauh daripada kita. Kita akan melalui jalan api. Jalan penyiksaan itu, jalan api itu apa Bapak Ibu? Yaitu kerajaan neraka. Ya, jangan Anda terjebak di dalam kerajaan neraka itu. Ya, jangan. Karena roh Allah itu sangat sedih melihat manakala manusia ciptaannya itu berjalan di jalan api. Ya, karena kalau Anda sudah berjalan di jalan tersebut, maka Anda tidak akan bebas daripada jalan itu. Ya, jalan itu jalan menuju kepada neraka. Ya, Anda terjebak di dalam situ tidak mungkin akan keluar. Itu sudah menjadi milik Lucifer, iblis. Ya, jadi sekarang Anda yang masih hidup, manusia yang masih hidup, ya, yang menyaksikan, menonton pesan daripada suara ilahi pada saat ini, suara Allah, suara daripadaku, percayalah jalanku itu menuju jalan kekekalan, jalan surgawi, jalan yang penuh kebahagiaan, jalan sukacita, jalan yang tidak ada bengkok-bengkoknya, itulah jalan yang lurus. Akulah dia yang berkata-kata ini, yang sudah memakai tubuh anak ini. Akulah dia, namaku adalah Yehova, Yehova Hamasia, Yehova Rafa, Yehova Jireh, yang pada saat ini berkata-kata kepada kalian, kenalilah jalan itu, kenalilah jalan yang lurus itu. Jangan kalian buta selama kalian masih hidup di dunia ini. Kalian akan menyesal. Kalian akan menyesal jikalau tidak mengenali jalan daripadaku. Ya, jalan daripadaku itu adalah Isa, anak Maryam, Allah yang hidup. Akulah dia yang bersemayam di kerajaan surgaku yang kekal. Jangan kalian tertipu dengan kebohongan iblis. Jangan kalian tertipu dengan apa yang iblis tawarkan di dalam kehidupan ini. Jangan, mari Anda kenali jalanku dan bertobat. Gantilah jubah kalian yang kotor itu, dan aku akan memberikan jubah yang baru, jubah yang putih bersih. Aku akan menggantikan dosa-dosa kalian dengan sukacita surgawiku. Ya, aku tidak mau melihat kalian berada di api kekekalan itu, tetapi aku ingin melihat kalian berada di dalam kerajaan surgaku. Bersukacita datang menyembah memuliakan namaku. Kerajaan surgaku itu adalah kerajaan yang kudus, yang maha kudus. Kerajaan neraka, kerajaan surga, kerajaan neraka dan kerajaan surga itu sangat berbeda jauh. Di dalam kerajaan neraka adalah kerajaan yang penuh dengan kenajisan, hawa nafsu, anggur hawa nafsu ada di situ semua. Penyembahan berhala, berbohong, cabul, orang-orang sundal, semua pencuri, pembunuh ada di situ. Kerajaan surgaku itu adalah kerajaan yang maha kudus, yang kudus, tidak ada pendusta di situ, tidak ada yang cabul, tidak ada yang najis, tidak ada pembohong, tidak ada pesundal, tidak ada pesina. Makanya dari itu, sekarang gantilah gaun kotor kalian yang sangat kotor itu. Apakah profesi kalian sebagai pesundal, pencuri, pembunuh, pesina, pemberontak di hadapanku? Cepat ganti gaun kalian yang sangat kotor itu, dan aku akan memberikan gaun yang putih kepada kalian. Ini suaraku, ini suaraku. Karena pintu tobat itu, pintu anugerah itu akan segera aku tutup. Akulah dia, Allah Yahweh, yang berkata-kata pada saat ini. Percayalah, pesan ini dititipkan kepada hambaku yang sederhana ini, dan kalian camkan ini karena pesan ini sangat penting dan urgent bagi dunia ini. Karena dunia ini akan dipegang oleh iblis Lucifer selama 7 tahun. Inilah masa-masa penantian bagi kita untuk bertobat. Cepat bertobat, gantilah pakaian kalian yang sangat kotor, yang paling kotor. Cepat ganti sekarang, dan aku akan menyucikan kalian. Aku akan mengampuni segala dosa kalian yang kalian pernah buat, yang sangat menyiksa hatiku, yang sangat sakit, membuat hatiku sakit. Cepat ganti sekarang sebelum pintu tobat itu tertutup, pintu anugerah itu tertutup. Ganti cepat sekarang. Karena apa? Karena jikalau pintu tobat itu tertutup bagi kalian manusia, jikalau pintu anugerahku itu sudah tertutup bagi kalian, tidak ada kesempatan lagi bagi kalian untuk datang kepadaku, untuk tobat. Semuanya menuju jalan api. Percayalah, pesan ini adalah pesan yang sangat penting bagi dunia ini. Percayalah, anak ini yang aku pakai. Badannya hanya aku yang pakai, dan rohku yang berbicara pada saat ini hanya memakai badan daripada anak ini. Cepat ganti gaun kalian, tidak ada waktu untuk berleha-leha, berfoya-foya di dalam dosa dan kesenangan dunia ini. Karena dunia ini telah aku murkai.
dengan 7 cawan murka Allah telah akan dan tertumpah di tengah-tengah dunia ini. Kalian akan merasakan kebinasaan yang sungguh luar biasa bagi kalian. Dunia sedang tenggelam di air kecoklatan. Sebentar lagi aku akan menenggelamkan dunia dengan tsunami. Sepertiga manusia akan mati di dalamnya. Cepat bertobat dan ganti gaun putih kalian sebelum nyawa kalian berpindah alam. Jangan menyesal, karena pesan ini telah berulang-ulang aku sampaikan kepada anakku ini melalui hambaku yang sederhana ini. Jikalau manakala kalian menanggapi itu, bersukacitalah, bersyukurlah, karena roh Anda sudah berpindah dari jalan api ke dalam jalan kekekalanku, yaitu surgawiku. Manakala kalian tidak mengindahkan pesan ini, hanya menghina-menghina, terimalah, kalian akan meratapi nasib kalian, penyesalan akan terjadi di alam kekekalan. Manakala roh kalian, jiwa kalian telah berpindah alam, dan manakala kalian mendapati diri kalian berada di dalam api neraka. Percayalah, bertobatlah sekarang, kenalilah jalanku yang lurus ini. Jangan kalian dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Jangan kalian dibutakan oleh iblis. Jangan kalian dibutakan mata dan hati kalian dibutakan oleh kuasa Lucifer. Aku sangat sedih pada saat ini. Aku sangat sedih melihat banyak manusia berada di jalan tersebut. Kenalilah jalanku dan berpalinglah daripada dosa-dosa kalian. Basuhlah dosa-dosa kalian dan datanglah kepadaku sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang pendosa. Sekalipun dosa kalian merah seperti kermisi, aku akan menyucikan dosa kalian dan menggantikan itu seperti gaun putih, yang putih seperti salju. Hanya aku, Alfa dan Omega, Yeshua HaMashiach, yang bisa membersihkan dosa manusia. Tidak ada malaikat, tidak ada nabi, tidak ada satupun manusia, nabi yang bisa membersihkan dosa kalian. Kecuali aku yang berkata-kata pada saat ini, rohku hanya memakai hambaku ini yang bisa menyucikan dosa kalian. Akulah dia Allah yang telah menebus dosa-dosa umat manusia, seluruh dosa umat manusia tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang agama. Akulah dia, Alfa dan Omega, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Akulah dia, namaku adalah Tuhan Yesus Kristus, yang kalian kenal dengan Yeshua HaMashiach Elohim. Akulah dia, Allah yang Maha Kudus. Akulah dia, Allah yang bersemayam di kerajaanku yang Maha Kudus. Jadi percayalah, pesanku ini sangat penting untuk hari-hari terakhir pada saat ini. Jikalau kalian tanggapi pesan ini, bersukacitalah jiwa kalian, bersukacitalah roh kalian, karena nama kalian ada tertulis di dalam kitab kehidupanku, kitab kehidupan kekal. Tetapi manakala kalian mengabaikan dan tidak mengindahkan pesan-pesan ilahi ini, maka akan terjadi ratap tangis dan gertak gigi, dan roh Anda sedang berjalan di dalam api kekekalan itu, yaitu kerajaan neraka. Dan Lucifer ada di sana beserta dengan pasukan-pasukannya, dan beserta dengan anggur hawa nafsu kenajisannya berada di sana. Jangan kalian lalai, dan kalian ambil waktu untuk datang kepadaku, dan kalian bisa merasakan sukacita surgawiku. Terpujilah anak manusia yang telah menjelma menjadi manusia, yang telah menebus dosa-dosa manusia, karena cinta kasihku kepada kalian sangatlah besar daripada 2000 tahun yang lalu, sehingga aku turun daripada kerajaan surgaku dan ke dalam dunia ini dengan tujuan maksud penyelamatan, agar manusia mengenali jalanku, jalan yang lurus itu, bukan jalan yang bengkok-bengkok, bukan jalan yang setengah-setengah, ya, bukan jalan yang melewati api. Jalanku adalah jalan sukacita dan kebahagiaan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you all. Amin.